warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tentang istiqomah ibadah walau Ramadan sudah selesai. Tatkala bulan Ramadan berakhir, maka berakhir pula ganjaran berlipat ganda yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Itulah yang diajarkan kepada kita tentang istiqomah setelah Ramadan. Apabila seorang menyambut amalan kebaikan, maka dia akan termotivasi untuk melakukan lagi setelah bulan Ramadan itu selesai. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling terus-menerus dikerjakan meskipun sedikit. Pemirsa yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan Muslim dituntut untuk tetap istiqomah melakukan amalan-amalan ibadah sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian saya lanjutkan lagi, pemirsa yang dirahmati Allah. Ada banyak amalan pasca Ramadan yang bisa dilakukan agar bisa istiqomah. Amalan-amalan ibadah tersebut juga memiliki nilai pahala yang sangat besar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berikut amalan-amalan pasca Ramadan agar tetap istiqomah. Yang pertama yaitu tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, apa? Karena sholat itu menjadi bukti keimanan dan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah tegakkan ibadah wajib seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, membiasakan diri untuk sholat malam. Yang setiap hari selama bulan Ramadan kita sholat malam. Agar istiqomah berikutnya, yakni menjalankan sholat malam seperti sholat witir dan tahajud. Nah itu. Jadi kita membiasakan diri bangun pagi. Harusnya tidak sulit setelah Ramadan. Karena kita apa? Karena kita selalu melatih diri untuk bangun tidur ya selama Ramadan, kemudian kita juga sholat malam terus sahur. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai sholat yang paling utama adalah sholat fardu. Maka beliau menjawab melalui sabdanya, sholat sunnah di malam hari. Teruslah yang ketiga yaitu belajar dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang digiatkan selama Ramadan harus terus dijaga dan diamalkan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya seperti disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebab dia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya. Yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Meskipun Ramadan sudah selesai, namun tetap mendirikan puasa secara sunnah merupakan cara agar kita tetap istiqomah. Salah satunya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Keutamaan puasa ini pahalanya setara 1 tahun. Puasa ini biasanya dilakukan mulai hari kedua dari bulan Syawal, karena di hari pertama diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini menjadi penyempurna amalan di bulan Ramadan. Saya lanjutkan lagi, pemirsa, yang kelima, membiasakan diri untuk beramal dan sedekah. Karena apa? Amalan pasca Ramadan agar bisa istiqomah, yakni beramal dan bersedekah.
kewajiban membayar zakat. Kemudian kita membiasakan diri untuk beramal dan sedekah akan terus menjadikan kita sadar bahwa di setiap kenikmatan harta yang kita punya terdapat pula hak-hak dari kaum fakir, orang yang tidak mampu. Kemudian saya lanjutkan lagi pemirsa yang dirahmati Allah, yang keenam, iktikaf dan memuliakan masjid. Di bulan Ramadan banyak sekali masjid-masjid yang melakukan tadarus menjelang berbuka di dalam Lailatul Qadar, bahkan di kala fajar. Tentu saja apabila ingin tetap istiqomah, maka baik hukumnya apabila kita rutinitas selama 10 hari terakhir itu berada di masjid untuk iktikaf. Kemudian saya lanjutkan lagi yang ke-7, menjaga silaturahmi. Jadi tetap menjaga silaturahmi merupakan cara untuk istiqomah dalam beribadah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur sapa terhadap saudara muslim lainnya melebihi dari 3, kemudian berjumpa tetapi saling berpaling, dan yang paling baik di antara keduanya yang memulai mengucapkan salam. Kemudian saya lanjutkan lagi yang ke-8, mengajak kebaikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, mengajak kebaikan atau dakwah merupakan amalan pasca Ramadan yang bisa dikerjakan. Dakwah juga tidak selalu harus berdiri di depan podium, namun bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah. Maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya akan menyesal ketika sudah tidak ada di dunia ini. Inilah beberapa amalan dari sekian banyak amalan yang dapat membuat kita istiqomah ibadah walau Ramadan sudah selesai. Demikian para pemirsa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wablahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.